Tuhan memiliki waktu yang sempurna. Dia tidak pernah lebih awal, tidak pernah lebih lambat. Ini hanya membutuhkan sebuah kesabaran dan iman yang besar. Tetapi semua itu layak untuk dinantikan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Terkadang prosesnya menyakitkan dan sulit. Tetapi jangan lupakan saat Tuhan diam, Dia sedang melakukan sesuatu untuk Anda. Terkadang Tuhan menutup pintu karena sudah tiba saatnya untuk beranjak ke arah yang lebih baik. Dia tahu Anda tidak akan bergerak kecuali keadaan Anda memaksa Anda. Tuhan menjawab doa dengan 3 jawaban. Ya, karena Anda layak mendapatkannya. Tidak, karena Anda layak mendapatkan yang lebih baik. Dan belum, karena yang terbaik masih belum waktunya. Dikatakan di Pengkhotbah 3, ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seluruh pasal ini memberikan sebuah penjelasan tentang waktu Tuhan sendiri. Pasal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya ada waktu untuk tertawa dan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menabur dan ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Dijelaskan bahwa tidak apa-apa jika Anda mengalami hari-hari yang buruk, karena ada waktunya hari-hari yang baik akan datang. Ingatlah bahwa Alkitab mengatakan hujan turun atas orang benar dan juga atas orang fasik. Jadi, adalah hal yang normal untuk mempunyai hari yang mendung atau sedih, karena hari yang cerah akan datang setelahnya. Tidak apa-apa mengalami hari yang suram dan pikiran yang kacau, karena hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian sedang dalam perjalanan menuju kehidupan Anda. Alkitab mengatakan bahwa tangisan mungkin berlangsung sepanjang malam, tetapi sukacita akan datang menjelang pagi. Seringkali kita menekan Tuhan untuk segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita ingin Dia melakukan hal-hal yang telah Dia janjikan. Kita ingin Tuhan bekerja sesuai dengan kecepatan dan waktu kita, karena itulah yang menurut kita benar. Ironisnya, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, kita mulai mempertanyakan Tuhan. Kita kehilangan iman dan kepercayaan kepadanya. Dan pada akhirnya kita menyebut Tuhan sebagai pembohong karena Dia tidak menepati janjinya. Namun terkadang kita lupa bahwa Tuhan bukanlah seperti manusia. Naluri Tuhan adalah Dia tidak bisa berbohong. Apa saja yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kebenaran. Dan terkadang kita lupa bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan diuji dengan waktu. Karena waktu adalah faktor di mana kepercayaan kita kepada Tuhan dan kedewasaan kita dapat bertumbuh. Bahaya sekali jika kita memperoleh apa yang kita inginkan pada saat kita menginginkannya. Ini akan membuat kita menganggap perolehan tersebut sebagai hal yang remeh. Alkitab mengatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Ibrani 5 ayat 14. Agar kita menjadi dewasa, seluruh panca indera kita harus menjalani sejumlah tahapan pelatihan dan penilaian yang akan berlangsung selama beberapa waktu. Dan hal ini dapat melibatkan berbagai macam ujian dan pencobaan. Tetapi melalui pelatihan tersebut, kita akan memiliki kepekaan dan kecekatan untuk bisa memilih apa yang baik dan yang benar. Saat Tuhan melihat kita mempunyai kepekaan tersebut, saat itulah Tuhan dapat mempercayai kita untuk apa yang selama ini kita doakan. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan tahu akhir dan awal dari segalanya. Dia tahu
bahwa badai tidak dimaksudkan untuk membunuh atau menyakiti Anda, tetapi untuk membuat Anda lebih kuat. Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Dia mengenal Anda lebih dari Anda mengenal diri Anda sendiri. Dia tahu siapa yang layak untuk hidup Anda dan siapa yang tidak. Tuhan tahu cerita Anda, dan Dia akan mengubah duka cita menjadi tarian, malam yang gelap menjadi pagi yang terang. Lebih mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa kita mempercayai Tuhan daripada benar-benar mempercayai waktunya. Mudah untuk kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, terutama ketika situasi menjadi semakin tidak terkendali dan semakin berat untuk ditanggung. Ini terjadi karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam proses yang Dia berikan kepada kita. Kita hanya mengucapkan firman-Nya, tetapi tindakan dan keyakinan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kita cenderung menetapkan waktu bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita dan kehilangan kesabaran dalam tenggat waktu kita sendiri. Dan seringkali selanjutnya, kita membuat keputusan dan rencana tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, dan kita berpaling darinya ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita diliputi dengan amarah kepada Tuhan, namun padahal kita lupa bahwa Tuhan tidak seharusnya disalahkan karena Dia tidak ikut serta dalam rencana kita tersebut sejak awal. Tuhan hanya akan menggenapi rencananya, bukan rencana kita. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia bekerja dengan prinsip manipulasi waktu dalam hitungan detik, jam, hari, bulan, tahun, atau bahkan puluhan tahun dan berabad-abad. Tuhan berada dalam jangkauan waktu yang berbeda dari yang manusia hidupi. Jika Abraham berasal dari generasi instan yang terjadi di zaman sekarang ini, bisa saja ketika Tuhan memberitahukan rencananya kepadanya, dia bahkan tidak akan mempercayai Tuhan untuk memberinya seorang anak, karena ia dan istrinya telah melewati usia subur. Lalu pada saat Tuhan mengaruniai Ishak, Abraham mungkin dapat berpaling dari Allah sekali lagi, karena Allah memberinya satu anak dan bukan banyak anak seperti pasir di pantai yang Dia janjikan. Namun Alkitab menyatakan bahwa Abraham mempercayai Allah dari waktu ke waktu. Roma 4 ayat 20-21 mengatakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Pada kenyataannya, melalui satu-satunya putra, Ishak, Tuhan menambah jumlah keturunan Abraham seperti yang telah dijanjikannya. Ketika Allah memikirkan seseorang, Dia tidak memikirkan orang tersebut sebagai individu. Dia memikirkan orang sebagai sebuah generasi. Allah tidak pernah berbohong dan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dia selalu menggenapi janji-janjinya, dan bahkan terkadang janji-janji itu datang dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita harapkan atau pikirkan. Unik sekali bahwa bagaimana Yesus dapat mengetahui bahwa Petrus telah memancing sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa. Yesus meminta Petrus untuk meminjamkan perahunya, dan kemudian Dia meminta Petrus untuk menunggu sementara Dia mengajar para pengikutnya. Lukas 5 ayat 4-6 mengatakan, setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Yesus tahu di mana ikan-ikan itu berada, tetapi Ia meminta Petrus untuk menunggu. Saya ingin Anda tahu bahwa Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan dan akan memberikannya kepada Anda pada waktu yang telah ditentukan. Bayangkan jika Petrus langsung pergi ketika Yesus
mulai menggunakan perahu mereka. Tapi sebaliknya, ia menunggu sampai Yesus selesai dengan apa yang sedang ia lakukan. Saya ingin mendorong Anda hari ini untuk menunggu dan bersabar. Jangan menyerah karena Anda belum melihatnya, atau karena Tuhan bersikap diam, karena berkat akan segera datang. Anda akan mendapatkan berkat yang melimpah. Dan saat Tuhan akhirnya menyatakan dirinya, Dia akan membuat segalanya menjadi indah. Ia akan membuat semuanya sepadan dengan penantian Anda, bahkan lebih. Tuhan bekerja dengan membawa berbagai macam peristiwa di keseharian kita. Hari-hari yang baik akan memberikan kita alasan untuk tersenyum dan percaya kepadanya. Dan hari-hari yang kita sangka buruk adalah untuk mengajarkan kita tentang pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupan ini adalah pelajaran yang akan kita perlukan di sepanjang jalan untuk dapat terus bertumbuh dewasa dalam iman. Dan ketika Tuhan menghendaki kepercayaan dan iman yang teguh, Dia melakukannya dengan kasih dan belas kasihan yang tulus kepada kita. Karena Dia Bapa yang baik, yang hanya memikirkan apa yang terbaik untuk kita. Seperti firman-Nya yang mengatakan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah firman Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah mengambil balik kata-katanya. Maka dari itu, percayalah akan waktu Tuhan. Tuhan memberkati.